Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi ilmu keperawatan. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang keempat pada mata kuliah psikososial dalam budaya keperawatan. Nah, pembelajaran kali ini kita masuk yang materi keempat tentang konsep stres adaptasi. Pertama-tama malah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ketemu kembali untuk pembelajaran mata kuliah psikologi dan budaya dalam keperawatan. Baiklah, kita langsung aja ke materi untuk konsep stres adaptasi. Nah, pada materi kali ini kita akan berbicara hal yang berkaitan dengan konsep stres adaptasi. Tentunya kita sangat mengetahui tentang stres adaptasi atau yang kata-kata stres itu sering banyak kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari atau sangat kita kenal. Nah, sebelum kita berbicara banyak tentang stres, kita bisa melihat tentang sumber-sumber stres dulu. Sumber stres bisa dilihat dari sumber stres dari lingkungan, yaitu dari aspek fisik ruangan, aspek psikologi sosialnya, atau dalam istilahnya psikologi yang berkaitan dengan sosial, dan juga aspek spiritual. Mungkin aspek spiritual yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu tentang konsep spiritual yang berdampak pada pelayanan asuhan keperawatan. Sedangkan sekarang kita berbicara bagaimana konsep stres adaptasi itu bisa berdampak pada pelayanan asuhan keperawatan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bicara tentang aspek fisiknya, yaitu fasilitas tempat tidur, fasilitas kamar mandi, fasilitas makan, suara, pencahayaan. Pencahayaan itu tentunya dengan cahaya yang jelas, juga warna dinding di dalam ruangan pasien tersebut. Kemudian aspek psikososialnya, aspek psikososial yang berhubungan dengan interaksi kita dengan pasien tersebut atau klien tersebut. Nah, yang pertama adalah suara, sikap, juga tentang perilaku tenaga kesehatan. Di sini juga keterlibatan bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi dengan klien dan keluarganya, serta bagaimana mengatur jam besuk atau jam kunjungan. Selanjutnya adalah aspek spiritual yang sebenarnya sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu tentang konsep spiritual, yaitu tenaga pelayanan keagamaan, juga kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan atau agamanya tersebut, dan juga tentang bagaimana penyediaan fasilitas ibadah yang ada di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan tersebut. Nah, sekarang adalah bagaimana sumber stres itu juga bisa berasal dari diri sendiri. Misalnya ada perubahan fisiologis yang tampak melalui tanda dan gejala. Dan ini banyak sekali ya, ketika seseorang dinyatakan penyakit tertentu, misalnya penyakit itu merupakan penyakit berat yang muncul seperti penyakit kanker, itu berdampak secara fisik dari mulai keterkejutan di raut mukanya sampai kemudian keluar keringat dingin dan sebagainya. Proses pemeriksaan itu juga menjadi stres sendiri buat beberapa pasien serta proses perawatan dan tindakan. Sumber stres dari pikiran juga bisa berkaitan dengan penilaian klien terhadap penyakit dan pengaruhnya pada diri sendiri serta persepsi terhadap lingkungan berkaitan dengan cara penyelesaian yang biasa dilakukan individu. Faktor-faktor bagaimana sih yang mempengaruhi dampak stresor? Yang pertama adalah sifatnya. Jadi bagaimana sifat stresor itu apakah sangat berarti sekali bagi klien atau pasien tersebut. Kemudian yang kedua ada apakah sangat mempengaruhi kehidupan klien. Nah, stres yang ada dan stresor yang sama dapat memberi arti yang berbeda. Nah, sekarang kita melihat jumlah stresor yang pada saat itu datang bersamaan. Misalnya pada saat bersamaan kita
mengetahui diagnosis pasien tersebut pada saat itu juga. Sementara pada saat itu juga kita kondisikan misalnya di rumah anak yang menunggu di rumah juga dalam kondisi menanyakan kedua orang tuanya yang sedang ada di rumah sakit. Sementara pasien kita adalah pasien seorang bapak-bapak yang sedang dijaga oleh istrinya. Nah, itu juga bisa muncul stres atau muncul stresor yang datangnya secara bersamaan. Yang kedua adalah lama penyesuaian terhadap stresor. Jadi lama stresor sangat mempengaruhi individu. Semakin lama ia berada dalam masa stres, kemampuan menurunkan stres pun akan menjadi berkurang. Jadi kadang-kadang bagaimana dia beradaptasi dengan datangnya stres itu berdampak terhadap bagaimana ketahanan dia untuk menghadapi stres itu. Semakin cepat dia beradaptasi, semakin mudah dia juga menurunkan stres yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Ini pengalaman klien terhadap masa lalu yang pernah kita bicara pada konsep spiritual yang lalu juga berpengaruh terhadap bagaimana dia menghadapi sumber stresor yang datang. Dan tingkat perkembangan. Pada tingkat perkembangan terdapat sifat stresor yang berbeda sehingga risiko terjadi stres berbeda pula. Jadi, pada tingkat perkembangan usia, kematangan ketika dia menghadapi stres sebelumnya sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia menghadapi stres itu dan beradaptasi dengan stres yang datang. Reaksi fisiologis terhadap stres ada banyak ini ya, mulai dari pupil melebar, keringat meningkat, denyut nadi meningkat, kulit menjadi sangat dingin, tekanan darah meningkat, frekuensi dan kedalaman pernapasan meningkat, mulut kering, peristaltik menurun yang dapat mengakibatkan konstipasi, kemudian kewaspadaan mental meningkat, ketegangan otot meningkat, letargi pasif, penurunan tonus otot, dan kemungkinan gula darah meningkat. Juga ada reaksi-reaksi yang muncul yang sebenarnya bagian dari bagaimana kita beradaptasi dengan stres tadi, yaitu reaksi psikososial. Reaksi ini sangat berkaitan dengan mekanisme pertahanan mental. Seperti reaksi psikososial yang pertama adalah dia biasanya denial atau menyangkal. Dia merasa tidak menyangka ketika pertama kali dia diagnosis, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kanker misalnya. Kemudian sering berkata tidak mungkin, menyangkal itu tidak mungkin saya punya penyakit itu, saya tidak ada keturunan penyakit. Nah, dia biasanya muncul seperti itu. Proyeksi atau menyalahkan orang lain. Nah, ini juga gitu, mungkin saya mendapat penularan ketika saya sedang di rumah sakit, sedang dirawat, dulu pernah jatuh dan sebagainya. Juga regresi, akhirnya dia mengalami ketergantungan atau mengalami kemunduran dalam perkembangannya. Selanjutnya adalah displacement, mengembangkan rasa bermusuhan dengan orang lain. Nah, ini kadang-kadang bermusuhan itu dengan siapa? Yang terdekat di situ kadang perawat atau dokter, maka kadang displacement itu ditujukan pada orang yang tersebut. Atau bahkan pada teman-teman dia yang kadang-kadang malah harusnya memberikan dukungan kepada dia, tapi dia malah memberikan rasa bermusuhan atau displacement. Yang selanjutnya adalah isolasi, kadang-kadang dia mengurung diri, tidak ingin ketemu dengan orang lain, dan selanjutnya ada supresi, menekan atau memendam perasaan. Nah, reaksi yang berkaitan dengan respon verbal selanjutnya adalah bisa menangis, tertawa, juga kadang-kadang teriak, memukul, menyepak, menggenggam, meremas, mencerca yang diarahkan pada sumber stres. Nah, diarahkan pada sumber stres. Tadi sumber stresnya apa? Sumber stresnya ada dari penyakit tadi. Kenapa hidup ini tidak adil? Harus ada penyakit kanker misalnya. Karena tadi kan kita bicara tentang klien atau pasien kita yang kemudian mendapat diagnosa kanker. Selanjutnya, reaksi yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Berbicara dengan orang lain tentang masalah dan mencari solusi. Mencari tahu lebih banyak tentang situasi yang dihadapi melalui buku, mass media, atau orang yang ahli, dan juga melakukan latihan penanganan stres, misalnya latihan meditasi,
visualisasi atau yoga, ya kita jadi pasien tersebut berusaha untuk mencari sebanyak mungkin hal-hal yang bisa mencoba meredakan masalah dia, terutama dalam aspek mental atau stres tadi, yaitu tadi itu penanganannya supaya dia tidak terlalu larut dalam kesedihan, berdampak terlalu buruk pada mental dia, dengan cara meditasi, visualisasi, yoga, cara menstabilkan emosi dan sebagainya. Kemudian juga berusaha untuk mengingat-ingat kenangan-kenangan dari pengalaman masa lalu yang menyenangkan tentunya. Dan kadang-kadang juga berhubungan dengan kekuatan supranatural atau non kesehatan, atau berhubungan dengan non kesehatan, atau minta bantuan kepada non kesehatan. Nah, asesmen yang dilakukan adalah mencari keberadaan masalah, dan riwayat masa lalu, keberadaan konsep dirinya, mekanisme coping yang digunakan, dan kondisi fisik, pemeriksaan fisik atau respon klien terhadap stresor. Selanjutnya adalah bagaimana diagnosa keperawatan itu bisa dilakukan dengan cara coping individu biasanya tidak efektif, coping keluarga tidak efektif, gangguan aktivitas, gangguan pola tidur, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang, juga gangguan konsep diri serta isolasi sosial. Nah, tindakan keperawatan yang dilakukan dalam pelayanan asuhan keperawatan, klien perlu mendapat dukungan dari keluarga tentunya. Jadi kalau pasien berarti dukungan dari keluarga yang luar biasa besar yang dibutuhkan selama proses penyembuhan tersebut, dan orientasi klien terhadap lingkungan, fasilitas, peraturan rumah sakit dan lain sebagainya. Juga pertahankan identitas klien. Jadi identitas dia seperti nama, alamat dia di mana, dia pernah bekerja dengan siapa saja, bekerja di mana, dan sebagainya perlu ditanya, sehingga dia selalu berusaha menyadarkan diri dia bahwa dia itu masih ada dan keberadaannya masih ditunggu oleh teman-temannya. Nah, itu memberikan dukungan yang luar biasa besar, karena ternyata dia masih diharapkan untuk bisa sehat dan kembali beraktivitas. Memberikan informasi sesuai kebutuhan klien, menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan harga diri klien, membantu latihan manajemen stres yang tadi sudah ada kan, latihan napas dalam, latihan relaksasi, meditasi, yoga dan sebagainya, bagaimana menstabilkan emosi, bantu dan latih klien berpikir positif, kemudian anjurkan untuk meningkatkan kesehatan setiap hari, olahraga, jemur di sinar matahari, istirahat cukup, tidur cukup, nutrisi cukup, dan sebagainya setelah intervensi krisis. Nah, setelah sendiri kita tahu bahwa segala situasi di mana tuntutan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk respon atau melakukan tindakan. Adaptasi artinya kemampuan tubuh untuk mempertahankan keadaan relatif seimbang, berfungsi untuk menyesuaikan terhadap perubahan dan mempertahankan equilibrium. Nah, mekanisme adaptasi fisiologisnya ada banyak. Ini dari mulai misalnya frekuensi jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Kemudian impul yang menjalar ke dan dari medula oblongata dapat meningkatkan dan menurunkan fungsi vital ini. Kemudian ada juga formasi retikuler, mengontrol fungsi vital, memantau status fisiologis tubuh melalui sambungan dengan lactosensius, dan juga menghasilkan hormon yang mengontrol fungsi vital. Hormon yang diciptakan juga diperlukan untuk beradaptasi terhadap stres. Respon terhadap stres, jadi respon terhadap stres itu ada beberapa macam. Jadi respon terjadi pada saat di setempat, respon adaptif bahwa stresor diperlukan untuk menstimulus, respon jangka pendek tidak terus-menerus, dan respon restoratif membantu dalam memulihkan imunitas statis dan bagian tubuh. Nah, sindrom GAS, jadi ini adalah respon fisiologis dari seluruh terhadap stres, dan melibatkan sindrom saraf otonom dan sistem endokrin, berespon dalam 2 tahap, alarm reaction dan explicit reaction. Alarm reaction kalau di sini disebutkan melibatkan pengarahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor, kadar hormon meningkat,
volume darah meningkat, reaction, dan hormon lain meningkatkan kadar glukosa, energi untuk adaptasi. Hormon epineferin dan non epineferin, peningkatan frekuensi jantung, peningkatan aliran darah ke otot, dan suplai oksigen. Aktivitas hormonnya, individu melakukan respon melawan atau menghindar. Nah, tahap perkembangan sakit akibat stres ini ada beberapa nih. Yang pertama, situasi stres singkat ya, tidak ada risiko. Situasi stres sedang berisiko. Situasi stres berat, tahap tanda-tanda munculnya tanda-tanda klinis pertama, kemudian diikuti gejala penyakit, sampai kemudian dia tidak mampu atau ketidakmampuan, sampai dengan yang terakhir kalau penyakit itu tidak terselesaikan sampai tahap kematian. Nah, ini materi kita bagaimana kita berbicara banyak tentang sebuah materi konsep stres adaptasi. Artinya bahwa konsep stres yang bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan suatu kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya stres dalam diri kita, diikuti dengan tanda-tanda secara fisik, reaksi sosial atau psikososial, juga reaksi-reaksi yang lain yang muncul setelahnya. Misalnya tadi yang sudah dimunculkan, misalnya reaksi berkaitan dengan respon verbal. Nah, ini materi kita hari ini. Silahkan nanti dipelajari video ini, karena setelah itu kan kita biasanya pembelajaran Zoom secara langsung dan diikuti dengan tugas ya. Saya akhiri pembelajaran ini, tetap teman-teman mahasiswa menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga proses pembelajaran menjadi pembelajaran offline yang kita inginkan bersama-sama. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.